Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Gue ingin ngobrol ringan kali ini terkait dengan sebuah artikel ya yang ditulis oleh Rob Dawson. Judulnya adalah Kenapa Karir Jadon Sancho di Manchester United sekarang ini berada di persimpangan jalan. Jadon Sancho mengatakan di keterangan di media sosialnya ya, menanggapi komentar dari Erik ten Hag di kalimat finalnya adalah saya akan berjuang nih, saya akan berlanjut berjuang untuk lambang di dada tidak peduli apa yang terjadi. Nah, ini yang ditulis oleh dia. Tapi setelah Erik ten Hag mengetahui hal ini, artinya sebentar. Oh ya, jadi ketika ya Erik ten Hag ini kan menyebutkan di keterangan pers, sorry gue salah, menyebutkan di keterangan ke pers ya kan, kenapa kok Jadon Sancho tidak ada di skuad Manchester United menghadapi Arsenal, dia tidak berada di performa terbaik ya di lapangan latihan. Jadon Sancho langsung membalas nih, mengatakan kalau jangan percaya apa yang Anda baca. Nah, ini kan seperti kayak menantang sebenarnya dari jawaban Erik ten Hag itu tadi. Bahkan dia melanjutkan, saya tidak akan membiarkan orang-orang mengatakan hal yang tidak benar. Saya telah melakukan latihan yang sangat baik pekan ini. Dan dia juga menambahkan kalau ada alasan lain nampaknya ya yang menjadi dasar keputusan tersebut. Wah, dia berani mengasumsikan bahkan sang manajer ini luar biasa. Saya telah dijadikan kambing hitam untuk waktu yang lama dan ini tidak fair. Wow. Sumber di ESPN mengatakan kalau Erik ten Hag ini sudah tahu jawaban dari Jadon Sancho ini ketika perjalanan dari London ke Manchester di hari Ahad malam. Cuman pada saat itu sebenarnya dia bisa saja membuat klarifikasi Erik ten Hag kalau dia inginkan. Tapi, nah ini dia nih ya, Erik ten Hag menahan untuk melakukan komentar yang lebih lanjut. Wah, jadi Erik ten Hag dia tidak ingin mengikuti apa ya? Mungkin permainan Jadon Sancho dalam tanda kutip. Lalu ya disebutkan di artikel ini Erik ten Hag ini adalah jelas salah satu misinya adalah menambah kedisiplinan di skuad Manchester United setelah kedatangannya di musim panas 2022. Dia ini berharap ya untuk nampaknya akan keras ini terhadap Jadon Sancho. Ini disebutkan oleh beberapa sumber. Karena Jadon Sancho ini menantang otoritasnya dia. Jelas menurut gue. Erik ten Hag akan melakukan hal yang keras, hukuman yang keras terhadap Jadon Sancho. Seorang Cristiano Ronaldo saja, Erik ten Hag tegas, dia berani tegas. Ketika ada situasi menantang otoritas di dressing room, manajer ditantang, dia berani menunjukkan siapa dia gitu loh dengan memberikan hukuman. Dengan Jadon Sancho menurut gue tidak ada perbedaan dan itu yang gue harapkan sebenarnya. Itu yang gue harapkan. Pemain Manchester United, gue tidak ingin menyalahkan gaya dari manajemen sebelumnya, dari manajer sebelumnya, tapi ini merupakan akumulasi. Bukan soal masalah zamannya Ole Gunnar Solskjaer saja, ketika zamannya Jose Mourinho juga sudah salah. Arahnya salah. Ketika Louis van Gaal pun juga demikian. Antara manajemen, manajer, pemain, ini tidak ada sinergi yang bagus. Dan gue harapkan di periodenya Erik ten Hag ini ada perbaikan, ada perubahan yang lebih baik. Amin, mudah-mudahan demikian ya. Sehingga ya gue nantikan nih tindakan keras terhadap seorang Jadon Sancho dari Erik ten Hag. Semenjak dia berada di Manchester United dari Juni 2022, ini pilihannya jelas. Gayanya Erik ten Hag, jalannya Erik ten Hag atau tidak gitu loh. Jadi pemain harus nurut. Dan menurut gue ya memang jelas. Karena manajer ini adalah sang ya pengaturnya lah ya, segalanya bahkan di squad. Tentu saja dengan tanggung jawab juga yang sangat besar. Ada dicontohkan ini bagaimana Alejandro Garnacho ada diberikan
treatment dalam tanda kutip ya. Lalu juga bagaimana Marcus Rashford, Alejandro Garnacho ketika summer tour ke Thailand dan juga Australia. Lalu Marcus Rashford pun juga demikian dihukum ketika pertandingan menghadapi Wolves. Cristiano Ronaldo juga mendapatkan hukuman ya ketika dia menolak untuk diturunkan ketika menghadapi Tottenham di bulan Oktober. Bahkan sebulan kemudian kontraknya dicabut setelah dia membuat interview di mana dia mengatakan dia tidak respect terhadap Erik ten Hag. Tegas. Sumber mengatakan kepada ESPN kalau Erik ten Hag dan juga coaching staff ini sangat-sangat dikecewakan oleh Jadon Sancho setelah mereka ini secara luar biasa membantu sang pemain musim lalu. Setelah mereka mengetahui kalau performa dan juga mood dari Jadon Sancho ini turun, mereka memberikan waktu yang luar biasa lama supaya Jadon Sancho ini bisa mengembalikan itu semua bahkan di luar klub dengan mengirimnya ke training program atau program latihan di Belanda. Dan ya pada saat itu sebenarnya pasukan dari Erik ten Hag ini kekurangan jumlah, terutama setelah adanya jadwal yang padat terkait dengan Piala Dunia. Tapi Erik ten Hag tetap bersikeras untuk mengirimkan Jadon Sancho ke program tersebut. Ini merupakan titik yang paling rendah bagi Jadon Sancho di karirnya di Manchester United ya. Setelah sebelumnya dia ini didatangkan dari Borussia Dortmund dengan harga 75 juta pounds di 2021 dan pada saat itu dia merupakan salah satu pemain muda terbaik di Inggris setelah mencetak 50 gol dan juga memberikan 64 assist di 130 pertandingan di klub Jerman tersebut. Tapi sekarang dia belum bermain atau tidak bermain ya dengan klub negaranya ini hampir 2 tahun. Wah, luar biasa. 50 gol dan 64 assist. Sangat-sangat statistiknya sangat-sangat mengkilat ya. Jadon Sancho. Ya di sini juga disebutkan kalau memang karakter dari Jadon Sancho ini berbeda-beda. Ada yang dikatakan kalau Jadon Sancho ini seorang yang kasar, tapi juga ada beberapa yang mengatakan kalau dia ini sebenarnya sangat pemalu. Manchester City, klub muda dari Jadon Sancho, mengetahui bagaimana keras kepalanya Jadon Sancho bisa saja terjadi ya, artinya dia bisa jadi keras kepala. Dan ya dia juga punya konflik ataupun kasus dengan Pep Guardiola di musim 2017 di preseason ke Amerika. Dan dengan situasi transfer Manchester di Eropa sudah ditutup ya, Jadon Sancho dan Manchester United ini tidak punya opsi untuk ngekat nih, untuk dipotong. Paling tidak bisa secara langsung. Dan juga ketika market nanti dibuka di bulan Januari, gaji dari Jadon Sancho yang senilai 300.000 pounds per pekan masih punya 3 tahun ya. Ini tentu saja akan menghambat kalau Manchester United ingin menjual sang pemain. Nah, ini dia ini. Erik ten Hag tentu saja bisa menjadi pelatih yang sangat kejam dengan pemain yang tidak dipercaya lagi. Seperti kayak Eric Bailly ya, yang latihan dengan tim cadangan sebelum free transfernya ke Besiktas, dan juga memotong Donny van de Beek dari skuad Liga Champions Manchester United. Dan balik lagi ke statement dari Jadon Sancho yang mengatakan sebenarnya yang saya ingin lakukan ini adalah bermain sepak bola. Nah, ingin bermain sepak bola tapi caranya salah sih menurut gue Jadon Sancho, karena nampaknya opsi tidak banyak bagi Manchester United ya. Tadi disebutkan dan gue sepakat dengan apa yang ditulis di ESPN, artinya
Kalau Manchester United ingin menjual Jadon Sancho, ini tidak mudah. Nomor satu, dia masih ada berapa tadi, 3 tahun kalau nggak salah kontraknya. Wah, masih lama banget ya kan. Dan Manchester United mendatangkan dari Borussia Dortmund juga dengan harga yang mahal, sehingga investasinya tentu saja nggak ingin secara jatuh valuasinya. Artinya kalau dibeli secara 70-an juta, dilepas mungkin sekitar 60-50-an juta lah. Lalu juga gaji, ternyata dia tinggi banget nih. Mana klub yang ingin, yang mampu ya membayar gaji setinggi itu tuh kan juga menjadi permasalahan. Hampir sama lah dengan seorang Harry Maguire situasinya. Tapi perbedaannya adalah ini dia ada masalah yang jelas head to head dengan sang manajer. Sehingga seperti yang gua katakan, Erik Ten Hag sangat tegas. Gua nggak kaget sih kalau seandainya Jadon Sancho nanti dihukum keras juga ya. Pastinya tidak akan dilibatkan ke tim dalam beberapa periode. Tapi yang penting juga adalah bagaimana Jadon Sancho bereaksi nanti ya dengan hukuman tersebut. Kalau dia bisa memperbaiki ya hubungannya, ya punya dia chance untuk kembali. Tapi kalau tidak, ya Erik Ten Hag menurut gua tidak segan-segan gitu. Yang penting juga bagaimana sikap dari manajemen Manchester United dari sisi klub. Jangan sampai terus ada intervensi-intervensi ya dari kubu klub, dari manajemen dengan dalih, ya kita kan sudah investasi Jadon Sancho seharga tinggi, bla bla bla, gajinya juga tinggi, kok tidak dimainkan dan lain-lain. Tapi ya sikapnya seperti ini mau seperti apa gitu loh. Yang gue harapkan sekali lagi Jadon Sancho bisa belajar dari kesalahan ini ya. Dia pemain muda, dia masih punya masa depan yang cerah. Gua sebenarnya positif ya melihat Jadon Sancho ini, walaupun penampilannya dengan Manchester United belum kunjung membaik, tapi kalau melihat track record dia sebelumnya di tim nasional Inggris, di Borussia Dortmund terutama, dia ini sebenarnya punya modal kualitas sebagai seorang pemain. Hanya saja nampaknya dia ini pemain yang namanya juga mungkin masih pemain yang cenderung lebih muda. Artinya mood atau psikis mental tuh berpengaruh besar. Ketika dia happy, dia bisa keluar kemampuan terbaiknya. Tapi ketika tidak, nah ini dia sulitnya demikian sih dengan seorang Jadon Sancho. Dan apa yang dilakukan sebenarnya kemarin itu sebenarnya menambah runyamnya situasi bagi diri dia sendiri sih. Dan Erik Ten Hag apakah salah memberikan komentar seperti itu di publik? Ya menurut gue seorang manajer wajar ya memberikan apa ya jawaban. Dan ya kalau memang itu adanya ya kenapa tidak gitu loh. Sekarang kan tinggal bagaimana sang pemain aja menjawab, oke, gue dianggap tidak bagus performanya, ya tinggal gue buktikan aja di Carrington. Kalau memang gue sanggup ya gue pasti akan kembali ke tim. Tapi kalau tidak, karena kalau seandainya ingin disingkirkan dari klub, ternyata tuh kan tadi yang ditulis di ESPN nggak mudah, karena Manchester United juga ingin transfer yang tinggi pastinya, dan juga ya klub mana nih yang sanggup membayar gajinya. Kurang lebih demikian sih dengan situasi dari Jadon Sancho. Kita nantikan aja ya, nanti kalau ada update lagi akan gue sampaikan lagi di Football United ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.